kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum parasitologi cestoda mengenai pemeriksaan parasit Diphyllobatrium latum pada ikan air asin dan ikan air tawar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya ada 2 buah pisau dan 1 gunting, 2 buah pinset dan sonde, nampan dan talenan, objek dan cover glass dan cawan Petri, tabung reaksi dan rak tabung, pipet tetes dan mikroskop. Untuk bahannya yang pertama yaitu NaCl jenuh dan eosin, sampel ikan air asin yaitu ikan cakalang dan sampel ikan air tawar yaitu ikan mujair dan aquades, kertas tempel atau kertas label, dan tisu. Selanjutnya, beri label pada kaca objek dan cawan Petri. Ambil ikan, kemudian letakkan di atas talenan. Kemudian, gunting bagian kepala ikan untuk mengambil insangnya tanpa merusak bagiannya. Dengan menggunakan pinset, ambil insang yang telah dipisahkan dari kepala ikan, kemudian letakkan pada cawan Petri yang telah diberi label. Selanjutnya, mengiris daging ikan dari bawah ke atas menggunakan pisau. Pisahkan daging ikan antara daging bagian punggung dan daging bagian perut. Buang daging bagian perut dan ambil daging bagian punggung, yang kemudian daging ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daging bagian bawah, daging bagian tengah, dan daging bagian atas. Kemudian, jepit menggunakan pinset dan letakkan satu persatu pada cawan Petri yang telah diberi label. Lakukan prosedur yang sama seperti prosedur sebelumnya pada sampel ikan mujair. Sama seperti pada sampel sebelumnya, insang dijepit menggunakan pinset lalu diletakkan pada cawan Petri yang telah diberi label. Lalu, daging ikan diiris dari bawah ke atas. Pisahkan daging ikan antara bagian punggung dan daging bagian perut. Lalu, pisahkan daging ikan dari bagian sisiknya dengan cara diiris secara perlahan dan hati-hati agar daging tidak rusak. Potong daging menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah menggunakan pisau. Kemudian jepit menggunakan pinset dan letakkan pada cawan Petri yang telah diberi label. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengerjaan sampel insang pada ikan air asin. Insang dijepit menggunakan pinset, lalu diletakkan di atas kaca objek dan digerus menggunakan sonde. Lakukan prosedur kerja yang sama persis dengan prosedur kerja sebelumnya pada sampel insang ikan air tawar. Tambahkan 1 tetes NaCl jenuh pada sampel insang ikan cakalang yang sebelumnya telah kita gerus. Kemudian, tutup menggunakan kaca objek dan tekan secara pelan-pelan hingga semua larutan NaCl dan sampel insang dari ikan air asin menyatu.
Tahan kaca objek yang terdapat sampel di atasnya, lalu angkat perlahan-lahan kaca objek yang menjadi penutup agar tidak terdapat sampel yang menempel pada kaca objek penutup. Kembali lakukan prosedur kerja yang sama persis dengan prosedur pengerjaan pada sampel insang ikan air asin sebelumnya. Tambahkan pewarnaan eosin pada sampel insang ikan cakalang, lalu tutup dengan cover glass dan siap diamati di bawah mikroskop. Pewarnaan eosin juga ditambahkan pada sampel insang ikan air mujair, kemudian ditutup juga dengan cover glass dan preparat siap diamati di bawah mikroskop. Berikutnya yaitu mengolah sampel daging ikan. Yang pertama adalah sampel daging ikan cakalang, yaitu daging bawah, tengah, dan atas dirajang menggunakan pisau. Setelah daging ikan dirajang hingga benar-benar halus, letakkan di atas kaca objek yang telah diberi label. Kemudian, rajang daging ikan mujair hingga benar-benar halus menggunakan pisau. Setelah daging ikan dirajang hingga benar-benar halus, letakkan di atas kaca objek yang telah diberi label. Ambil secukupnya NaCl jenuh menggunakan pipet tetes. Lalu teteskan 1 tetes NaCl jenuh di atas sampel daging ikan cakalang dan ikan mujair yang telah dihaluskan. Kemudian, tutup menggunakan kaca objek dan mulai untuk menekannya secara perlahan-lahan hingga sampel daging ikan menempel pada kaca objek preparat. Tahan kaca objek yang terdapat sampel di atasnya dan angkat perlahan kaca objek yang menjadi penutup agar tidak ada sampel yang menempel pada kaca objek penutup. Ambil larutan pewarnaan eosin secukupnya menggunakan pipet tetes dan teteskan pada sampel daging ikan sebanyak 1 tetes. Kemudian, tutup menggunakan cover glass sambil sedikit ditekan-tekan agar larutan pewarnaan eosin merata. Through the highways and